Shalom semua. Yang mencintai Tuhan Yesus semua bisa taruh kedua tangan di hati seperti ini. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, kami cinta Engkau Tuhan. Sungguh Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, cinta Yesus, sungguh ku cinta sungguh Kau. aku Cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Sekali lagi, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, yes Jesus. sungguh Aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Sembah Dia, Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu tidak berkesudahan, dulu, sekarang, selamanya, kasih-Mu tetap. Yesus, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang menyediakan, namanya Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu,
tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Ya Tuhan, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, dan kami nyatakan kepadamu Tuhan, kami mencintaimu, kami mencintai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur buat hari ini. Berbicaralah Tuhan buat setiap hati kami mau siapkan hati sungguh-sungguh mendengarkan isi hati Tuhan. Berbicaralah, kami ingin kenal Kau Tuhan lebih dekat lagi. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kita mau lanjutkan pembacaan Alkitab kita hari ini ya. Kita mau sama-sama buka di Yesaya 48 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Nanti kalian baca sendiri satu fatsal dari ayat 1 sampai ayat 22. Tapi sekarang kita mau baca sama-sama di ayat 12 sampai ayat 19. Nanti Kak Yeni bacakan, Kak Sharon sama Kak Renner juga akan bacakan sama-sama. Sudah dapat? Kita baca ya. Yesaya 48 ayat 12. Tuhan menebus Israel. Dengarkanlah aku, hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentang langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarlah. Siapakah di antara mereka memberitahukan semuanya ini? Dia yang dikasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Babel dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dan segala usahanya akan berhasil. Mendekatlah kepadaku, dengarlah ini. Dari dulu tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapanku. Amin. Di ayat yang ke-12 dikatakan, kakak ulangi sekali lagi. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Ini ngomong tentang Allah yang setia, Allah yang tidak berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah kita adalah Allah yang setia dan tidak pernah berubah. Kalau kita lihat keadaan sekitar
kita sekarang ini ya, zaman sekarang semua itu berubah dengan cepat, bener kan ya? Kalau kalian mungkin punya HP, wah minta sama mama untuk beliin HP, keluarannya yang terbaru nih, sudah dibelikan kalian happy, wah ini HP yang terbaru ini. Tapi tunggu, beberapa bulan kemudian akan muncul tipe yang terbaru lagi. HP kalian bukan yang terbaru lagi, benar kan ya? Itu sudah berubah dengan sangat cepat, apalagi teknologi itu sangat cepat sekali. Mungkin apa? Model baju, model rambut, atau segala sesuatu yang ada di dunia ini cepat sekali berubah. Tidak ada yang tetap sama, semuanya berubah. Apalagi yang dari zaman dulu sekarang sudah nggak ada. Ada lagi yang muncul baru lagi. Semuanya mengalami yang namanya perubahan. Tapi bersyukur kita punya Allah yang di ayat 12 tadi dikatakan, yang tetap sama dahulu sekarang sampai selama-lamanya, dia tidak berubah. Ya, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang setia kepada kita. Dan kalau kita menaruh pengharapan kepada dunia yang mengalami perubahan ini, kita akan kecewa. Ya, habis beli HP baru, kemudian kita jadi kecewa karena muncul yang baru yang lebih bagus lagi. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita berharap kepada Tuhan yang tidak pernah berubah, maka bisa dipastikan kita tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Allah kita tidak berubah dalam hal apa? Ada beberapa. Ya, kakak catat ada hal yang tidak berubah adalah kasih-Nya Tuhan kepada kita. Itu tidak pernah berubah. Dari awal Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan itu sangat mengasihi manusia. Bahkan ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, Tuhan itu tetap mengasihi manusia dan menyediakan penyelamatan. Dia turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Kak Yeni termasuk kalian semuanya. Karena apa? Karena begitu besar kasih-Nya Tuhan. Enggak berubah. Kasih Tuhan itu enggak bertambah ketika kita berlaku baik, kita suka memberi, maka kasih Tuhan itu akan bertambah dalam hidupnya kita. Atau kasih Tuhan akan berkurang kalau kita itu berbohong, kalau kita itu berbuat dosa. No, ingat baik-baik, kasih Tuhan itu tetap sama. Yang berubah itu bukan Tuhan, yang berubah itu adalah kita. Ya, mungkin kita yang jauh dari Tuhan. Jadi mungkin kita merasa kok Tuhan gak sayang lagi ya sama aku ya. Kenapa kok aku mudah jatuh di dalam dosa ya. Bukan karena kasih-Nya Tuhan yang berubah, bukan. Tapi karena kita yang berubah, kita yang menjauh dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kasih Tuhan itu berkurang ya. Dalam firman Tuhan di Yeremia dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kekal itu artinya apa? Selama-lamanya Tuhan itu mengasihi kita. Dia itu mau memberikan yang terbaik buat hidupnya kita. Amin, katakan Tuhan mengasihiku. Yes, kasih-Nya kekal dalam hidupnya kita. Yang kedua, apa yang tidak berubah dari Tuhan adalah janji-janji Tuhan. Semua yang ada di dalam firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Alkitab ini dituliskan mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Benar? Dan semua janji-janji Tuhan itu ada semuanya di dalam firman Tuhan ini. Tapi firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab itu masih berlaku sampai sekarang. Ya, janji tentang apa? Janji tentang penyertaan Tuhan, janji Tuhan itu akan memberkati keluarga kita, janji Tuhan itu akan memberikan keselamatan buat keluarganya kita, janji Tuhan itu akan memberikan kesehatan, kesembuhan buat keluarganya kita. Itu tetap berlaku sampai hari ini. Kalau mungkin janji Tuhan itu belum kita terima, bukan karena Tuhan berubah, tidak menepati janjinya, bukan. Allah itu tetap setia. Dan dia akan selalu menepati janjinya sesuai dengan waktunya Tuhan. Diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada janji Tuhan ini. Yes, aku mau tetap percaya kepada janji Tuhan. Kalau Tuhan aja setia, ayo kita tetap percaya kepada janji-janji Tuhan yang ada di tempat ini, yang ada di Alkitab ini. Kalau kita belum menerimanya, tetaplah percaya. Amin? Katakan amin. Amin. Yang ketiga adalah yang tidak berubah adalah kuasa-Nya Tuhan. Waktu awal pertama Tuhan itu menciptakan langit dan bumi, Dia berfirman, jadilah terang, terang itu jadi. Waktu Tuhan Yesus berkata,
waktu Tuhan itu berkata, jadilah matahari. Matahari itu jadi. Kuasa yang sama itu juga terjadi ketika Tuhan Yesus itu berkata kepada orang yang lumpuh, bangkitlah dan berjalanlah. Kuasa yang sama itu juga terjadi ketika Tuhan Yesus itu berdiri dan dia berkata kepada angin ribut, diam dan tenanglah. Kuasa yang sama juga terjadi hari ini. Kuasa itu diberikan kepada orang-orang yang percaya, kepada kita yang percaya. Kuasanya tetap sama. Ketika kita berdoa untuk orang yang sakit, maka kuasa Tuhan yang sama itu juga bisa menyembuhkan orang yang sakit itu. Katakan amin. Yes, kuasa yang sama untuk kita melakukan sesuatu yang mungkin kita nggak bisa, rasanya nggak mungkin. Ya, rasanya kita nggak mampu untuk melakukannya. Tapi bersama dengan Tuhan kita sanggup melakukan segala perkara. Karena Tuhan memberikan kuasa kepada hidupnya kita. Kuasa Tuhan tidak berubah, kuasanya tetap sama. Siapa yang mau menerima kuasa Tuhan dalam hidupnya? Kakak juga mau, kakak juga mau menerima kuasa Tuhan itu dalam hidupnya kakak. Dia tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau kita tahu kita punya Allah yang begitu setia dan tidak pernah berubah, janjinya, kasihnya, kuasanya tidak berubah. Apa yang membuat kita takut dan khawatir lagi? Mungkin kalau kita melihat keadaan di sekitar kita akan jadi khawatir, kita akan jadi takut. Tapi ayo kita mau pandang kepada Tuhan, kita mau kenal pribadinya yang tidak pernah berubah. Itu yang membuat kita itu tetap kuat, tetap percaya. Jangan takut kepada masa depannya kita. Karena dia ada di sana. Kita nggak tahu masa depannya kita. Apa yang akan terjadi besok, kita sekolah di mana, kita akan jadi apa, apakah kita nanti bisa sukses atau enggak. Kita mungkin nggak tahu masa depannya kita. Tapi jangan khawatir, Tuhan sudah ada di sana. Dia ada zaman dulu, dia sekarang ada, dan dia sudah menunggu kita juga di masa yang akan datang. Karena Tuhan kita tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Katakan, Tuhan Allah yang setia, Tuhan Allah yang setia. dia tidak pernah berubah. Dia tetap pernah. Amin. Kita nyanyikan lagi pujian ini yuk. Kau tunjukkan kasih setiamu. Hari-hari ini dia menunjukkan kasih setianya kepada kita. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Katakan sekali lagi, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Yes Tuhan, Kau Allah yang setia dan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Ada hal-hal dalam hidup kami yang mungkin kami nggak tahu. Ada hal-hal dalam hidup kami mungkin yang kami takut, yang kami khawatir. Hari ini Tuhan kami kenal satu pribadi. Allah yang setia, Allah yang tidak pernah berubah, yang Dia sangat mengasihi kita, yang sangat memberikan kuasanya kepada hidup kita, yang janji-janjinya tidak berubah, yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidupnya kita. Saat ini Tuhan, kami percaya itu juga terjadi dalam hidup kami saat ini Tuhan. Dan kami tidak akan khawatir lagi, kami tidak akan ragu-ragu lagi, kami akan tetap percaya kepada Allah yang baik, yang selalu menuntun hidup kami. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur. Kami tidak akan buat Kau menjadi sedih Tuhan, karena kami tahu Kau begitu mengasihi kami. Kasih-Mu begitu besar, tidak
tidak berubah dalam hidup kami. Itu tidak membuat kami menjadi main-main dengan kasih-Mu Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, ketika kami menerima kasih Tuhan dalam hidup kami, maka kami akan menyenangkan hati-Mu. Kami akan melakukan apa yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua sama-sama katakan, amin. Wow, percaya bahwa Tuhan kita ini Dia pribadi yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut. Masa depan nanti kita akan jadi seperti apa ya. Dia sudah ada di sana. Yesus kasih setianya itu untuk selama-lamanya. Ingat ya, seperti kata Kak Yani tadi, ada 3 hal memberkati kita semuanya. Teman-teman, jangan lupa untuk join saat teduh yang berikutnya. Dan kakak mau ingatkan sekali lagi untuk teman-teman yang belum ikut CG Kids, ayo ikut CG Kids. Sama-sama kita akan digembalakan, kita akan belajar dan bertumbuh bersama-sama untuk semakin hari menjadi semakin serupa dengan Tuhan. See you and God bless you. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.